Baik, terima kasih Pak Uri, Bu Sujiati, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati para pengurus KTNA, mungkin sebagian dari PPU. Jadi saya hari ini khusus Pak, dari Jakarta langsung ke sini, enggak ke rumah, enggak kemana-mana. Jadi yang harus saya sampaikan dulu, tujuan saya murni urusan petani nelayan. Jadi enggak ada politik ini. Tujuan utama saya hari ini mau mendengarkan apa sih yang diharapkan oleh masyarakat PPU dengan adanya IKN. Nah itu yang saya kepingin, sebetulnya kalau saya minta tolong Bu Sujiati bisa, tapi saya kepingin dengar sendiri langsung apa keinginan kita itu. Jadi yang mendasar tuh gini Pak, kita di KTNA itu kan punya visi ya. Visi kita itu bersama KTNA maju sejahtera. Maju dulu baru sejahtera. Itu visi kita. KTNA itu Bapak Ibu sekalian itu mitranya pemerintah. Jadi status kita itu sama pemerintah itu mitra. Mitra itu sejajar, artinya kita itu ya membantu pemerintah lah. Memang tujuannya kan itu. Kita disebut kontak tani itu kan referensinya itu apa yang disampaikan pemerintah kita kirim ke bawah, kita tuh sebagai kontak tani nelayannya itu di situ posisi kita. Itu yang harus dipahami dulu. Dan saya ingatkan kembali kita mitra sejajar. Banyak orang nggak paham Pak. Bicara kemajuan dan kesejahteraan itu kita nggak bisa bergantung kepada pemerintah. Bapak harus lihat tugas pemerintah itu membangun pertanian Pak. Tugasnya KTNA itu membangun petaninya. Kita itu loh membangun diri sendiri. Jadi kalau kita mau bicara sejahtera, ya kita sendiri. Kita nggak bisa mengharap bantuan pemerintah itu. Ini kenapa saya garis bawahi. Ini yang sering kita salah paham. Mengharapkan itu. Saya sudah keliling ke beberapa negara, kemudian di Indonesia juga keliling. Kemajuan itu ada pada diri kita sendiri. Kesejahteraan itu kita Pak yang menentukan. Kita nggak bisa sejahtera itu berharap kepada orang lain. Itu yang kita bangun sekarang. Nah hari ini saya datang Pak. Kita ini kan punya IKN ini. Saya nggak kepingin teman-teman di PPU nanti di Semboja jadi penonton. Nah saya mau dengar kita mau ngapain. Sektornya kan banyak, mau Bapak bicara pangan, hortikultura, ternak, kebun, nelayan. Itu yang mau saya dengar, mau ngapain. Itu yang kita bangun Pak. Dan kita harus membangun dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri, nggak mungkin. Zaman sudah berubah. Gitu. Kalau dulu iyalah banyak bantuan macam-macam, sekarang enggak. Nah kita di KTNA kalau Bapak keliling di Indonesia itu sudah bergerak semua Pak. Rata-rata orang KTNA itu kalau di Indonesia ini sudah mulai mapan. Karena sudah ngerti. Loh Bapak kalau mau minta bantuan gampang loh Pak. Dari kelompok tani tulis ini, ajukan kepala dinas, kirim, keluar itu. Tapi apakah kita mau seperti itu setiap tahun? Nggak mungkin. Gitu. Ganti kepala dinas saja kita bisa susah. Tapi kalau kita dekat Pak, nggak mungkin. Kita mitra. Kan bupati itu pembina kita. Di PPU itu bupati kepala dinas itu pembina kita Pak. Jadi kalau ketuanya nggak dekat sama bupati sama kepala dinas, ya jangan salahkan bupati sama kepala dinasnya. Ketua KTNA fungsinya itu Pak. Dia harus dekat. Dia membawa aspirasi masyarakatnya. Luang saya dari Jakarta jauh-jauh kok masih mau mendengarkan aspirasi itu. Itu yang kita bangun. Itu Pak. Dan kita sudah fase sekarang ini kan di petani itu generasinya sudah mulai berubah Pak. Sekarang yang namanya milenial anak muda itu didorong oleh pemerintah dengan pola cara berpikir baru. Kalau Bapak lihat kegiatan Pak Menteri yang sekarang ini, kita di Merauke aja buka lahan 1 juta hektar. 1 juta hektar itu Pak, kalau Bapak pakai logika lama, 1 hektar itu kan minimal untuk 2 orang kalau kerja. 1 hektar Pak. Kalau 1 juta
hektar, berarti kan butuh 2 juta orang, kan nggak mungkin. Siapa orang mau ke Irian sana 2 juta orang? Gitu. Beda kalau ke IKN Pak, nggak diundang orang datang. Iya, orang nanti cari kehidupan. Kehidupan seperti apa? Ekonominya bergerak. Makanya saya sampaikan teman-teman di Kalimantan Timur, kalian harus bersyukur. Ibu kota itu ada di Kalimantan Timur. Suka tidak suka ekonomi itu akan bergerak. Nah, kita ngambil sisinya dari pertanian, Pak. Jangan sampai nanti kita yang di PPU ini dekat, di Semboja dekat, nah buahnya malah dari luar daerah. Kayak jambu, jeruk ini malah dari luar daerah. Sayuran dari luar daerah kan aneh. Padahal di depan mata kita itu. Nah, itu yang akan kita bangun, Pak. Tapi kita nggak terbatas pada sayuran dan hortik itu. Kita bicara nanti ternak. Yang grup ternak, apa sih maunya grup ternak ini? Masa sih datangkan ayam sapi dari luar daerah? Wong kita Kaltim daerahnya luas. Nah, itu yang mau kita bangun. Nggak usah mikirin manusianya, Pak. Itu akan muncul generasi yang mungkin anak bapak, ponakan bapak, saudara bapak yang akan masuk situ. Kalau itu prospeknya jadi duit. Dan prospeknya mensejahterakan kita. Apa Pak janjinya Pak Menteri di Merauke itu untuk anak-anak muda? Pak Menteri itu janji, kalau kalian gajinya sebulan nggak dapat 10 juta, berhenti. Berani loh Pak Menteri ngomong gitu Pak. Kalau gaji kalian nanti berkebun di sini nggak sampai 10 juta, nggak usah. Logikanya susah Pak. Tapi cara berpikirnya gampang, karena itu nanti semua mekanisasi di sana itu. Nggak pakai orang lagi sudah. Semua mekanisasi. Mulai pembukaan lahan sampai penyemprotan itu sudah. Nyemprotnya juga pakai drone, buka lahan, nanamnya pakai hand traktor, ada juga jonder. Kemudian nanam juga nanti pakai ya alat tanam yang sekarang nggak manual lagi. Tapi perubahan yang terjadi seperti itu. Jadi konsepnya Kementerian Pertanian sekarang Pak itu optimalisasi lahan. Lahan-lahan anggur itu dibangun semua. Nah, termasuk yang di Rian itu dan Kalteng dibangun. Kalteng itu di depan kita Pak. Kalau itu hidup jalan, mereka akan invasi ke kita. Dan itu nyata di depan mata. Tetangga kita sudah bangun duluan Pak. Kalteng, Kalsel itu malah 3 tahun yang lalu sebelum ini rame mau dimulai sudah kepala dinasnya ketemu saya, mereka langsung apa ya istilahnya itu ekstensifikasi, memperluas lahan. Walaupun di Kalsel itu aneh Pak, saya sempat ditegur Pak Dirjen, ketua KTNA-nya itu nanam padi setahun sekali Pak. Aku diprotes. Di Kalsel itu nanam padi setahun sekali, padahal rata-rata minimal 2 kali. Saya tanya, Ram kamu kok nanam sekali? Memang di sini gitu. Kalau ada yang mau pakai kedua, pakai tanahku gratis. Ditawari gitu Pak. Kenapa? Kalau yang kedua tuh hamanya, tenaga kerjanya sudah enggak lagi. Itu KTNA kita di Kalsel itu punya lahan 50 hektar Pak, jagarap, tapi setahun sekali. Dan itu memang bagus. Kalau kedua dia sudah pernah nyoba tekor. Nah, jadi setiap daerah pasti nggak sama. Sama kita di PPU Pak, nggak sama. Gitu. Nah, di kepala saya PPU ini, saya sudah merancang sama Uri. Kekuatan kita bukan di pangan. Kita kalah kalau di pangan itu. Ya air, ya lahan. Tapi kalau kita bicara hortik, sayur-sayuran, sampai ke buah-buahan, itu kemenangan kita di situ. Itu barang segar yang setiap hari dibutuhkan. Kalau itu datangkan dari Jawa Pak, katakan aja paling gampang lakobis, buka 4 lapis itu daunnya. Kalau kita paling selapis karena di sini posisinya dekat. Itu hal-hal kecil yang orang nggak mikir. Nah, saya kepinginnya PPU sampai Semboja itu kita kuasai, itu yang kita bukan bersaing sama daerah lain, tapi kita punya unggulan lebih seger. Intinya itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, murni hari ini malam ini saya kepingin mendengarkan apa sih maunya kita di yang terdekat loh PPU. Ngapain kita ini? Apa yang harus kita bangun? Nah, nanti dicatat. Ini ada Ngapno Pak. Ngapno ini kalau di KTNA Nasional Wasekjen.
wakil sekjen KTNA nasional, orang Kaltim ini, wasekjen. Wasekjen itu ada 5, salah satunya Ngatno, makanya saya minta nyatet catatannya Ngatno yang Bapak omongkan malam ini, itu nanti di nasional saya olah. Nah, saya bersurat mungkin ke Pak Menteri, kalau ternak nanti Dirjen Peternakan, yang hortik Dirjen Hortik, tembusannya gitu nanti. Ini loh maunya masyarakat di sekitar IKN, tolong diperhatikan. Intinya gitu Pak. Termasuk yang disampaikan Bu Sujiati tadi. Masalah mendasar kita Pak pada saat bicara tanaman nggak kompak. Pas umpamanya pare rame, nanam pare semua ya bro, pasti gitu Pak. Saya kepingin ada peta wilayah, oh grupnya pare, oh grupnya sayuran, itu terkontrol seperti itu yang kita mau bangun. Dan kita akan bikin konsepnya seperti apa sih enaknya. Makanya kenapa saya di hortik itu bikin titik-titiknya, di mana sih titik-titik hortik itu, yang bawang siapa, kemudian yang buah-buahan kayak ngatnoni jambunya itu siapa-siapa yang ada di PPU. Jangan sampai overproduksi. Pada saat kita berharap itu keuntungan malah jadi musibah. Tapi itu umum Pak, di Jawa juga terjadi seperti itu. Tapi kalau sampai ke Thailand, minta maaf nih saya beri contoh, nggak ada itu Pak, karena dia punya wilayah-wilayah. Dan hebatnya di sana Pak, Sempen hari ini mau jual, harga di pasar itu Sempen tahu. Di pasarnya Catucat itu. Cuma bayam seikat 4.000. Itu Sempen diapa-apain tetap 4.000 sudah ditetapkan di pasar itu. Nah kita nggak salah sih tukang beli kita kalau belantiknya itu. Dia kan dapat berapa ya dia jual berapa. Tapi itu tidak terkontrol pada saat kita panen. Gitu. Bawang yang di Brebes itu Pak kalau sudah panen juga jatuh. Nah untungnya ketua KTNA kita di sana bikin pabrik. Pada saat jatuh dia terima semuanya. Dia diolah Pak jadi bawang goreng, jadi ya macam-macam crispy. Dia bikin pabrik dan itu hebat Pak. Berani utang sama bank 500 juta. Ketua kita Juari itu. Nah itu hal-hal yang mengatasi kalau kita overproduksi, siapa yang berani nangani? Bapak nggak bisa berharap dengan pemerintah itu. Contoh paling gampang ya Pak ya, beras GKP, padi, HPP-nya itu sekarang 6. Itu KTNA berjuang mulai 4.200 jadi 5.000 sampai 6. Sebetulnya kita minta 6,5 jadi 6. Sekarang nggak ada lagi gabah kering panen itu di bawah 6. Tapi pada saat banjir, nggak bisa dibendung Pak, pemerintah juga nggak bisa nolong kita kalau itu jadi 54, 55 walaupun HPP-nya 6 gitu. Kenapa overproduksi gitu. Sekarang harga beras Pak 14, 15 itu kalau saya bagi 2 mestinya kan 7, mestinya harga gabah itu 7 kalau kita pakai rendemen 50, 55. Jadi kalau ngitung beras itu gampang, kalau berasnya 4 mestinya gabahnya itu 7. Kalau gabahnya 7, berasnya 14. Dikali 2, sebetulnya 55 rendemennya. Tapi itu patokannya. Jadi harga beras itu gitu Pak. Nah itu yang kita kepingin, saya kepingin teman-teman di PPU ini nanti punya planning. Nggak asal tanam. Jambu ini kalau nyoper wet, overproduksi juga jatuh. Ini Pak kalau di Jakarta, saya tiap hari makan ini. Yang Medan punya itu harganya 20-25 itu stabil itu. Dari Medan loh Pak. Jeruk ini. Yang jeruk. Saya tiap hari makan ini. Karena saya makan jeruk ini sekilo 2 hari. Paling enggak. Kadang-kadang sekilo sehari. Kalau di pasar minggu ini kan banyak ini. Ini termasuk enak manis. Di sana itu harganya sebanjir-banjirnya. Yang kecil-kecil 15, yang sedang 20. Itu di pasar minggu. Itu dari Medan Pak. Dan itu datang habis Pak. Ya kan Jakarta orangnya banyak, kalau kita kan terbatas. Tapi nanti kan manusia banyak itu di IKN itu. Dan IKN Bapak Ibu sekalian saya sudah bicara sama teman-teman di dalam itu nanti kualitas ini ada standarnya. Ya, ada standar. Karena itu generasi yang barang makan itu tipenya itu kayak di supermarket. Nggak ada lagi yang terpilih. Dan teman kita KTNA juga bikin pabriknya nanti semua ini bersih dari
hama dan penyakit. Sudah ada dibangun, nanti semua produk-produk yang masuk di IKN itu barang-barang terpilih. Itu yang juga kita antisipasi, Pak. Jadi nggak bisa lagi kita nanti produksi sembarangan. Buah-buahan itu, kalau buah-buah sembarangan ya ke pasar biasa. Tapi kalau semuanya barangnya bagus, main di WA aja belum panen sudah ditunggu. Itu ya Pak ya. Jadi murni tujuan saya hari ini ke sini. Saya kepingin dengarkan apa yang Bapak sampaikan. Nanti Mas Ngatno nyatet, kami olah di KTNA Nasional. Mungkin secepatnya setelah pertemuan ini paling enggak setengah bulan 3 minggu saya sudah bersurat. Intinya itu. Jadi selain PPU nanti kan sampai Semboja sana saya minta data itu. Saya kira itu ya Pak ya. Jadi sampaikan aja apa yang Bapak pikirkan itu, enggak usah khawatir. Karena enggak ada beban. Keinginan terbesar orang di PPU ini apa sih gitu loh. Fokusnya apa. Sebetulnya itu juga bisa dibawa ibu kita ini di Kabupaten PPU, di DPR-nya, di bupatinya. Nanti kita naik di provinsi. Apa peran provinsi terhadap PPU? Kita lihat. Terus dari nasional apa gitu loh. Dan mereka senang Pak kalau ada masukan dari kita. Karena itulah salah satu yang mereka tunggu, apa sih yang mau dia. Kalau mereka tuh konsepnya mau apa aja bisa. Tapi kalau enggak cocok sama masyarakat kan susah. Nah, Bapak petani sayur dikasih mesin untuk nanam padi. Karena itu nggak ngikuti alur. Dan itu sekarang agak ketat Pak. Yang gitu-gitu sekarang agak ketat. Di Kementerian Pertanian juga sama. Jadi pemberian alat-alat itu memang sesuai fungsi. Kalau daerah itu airnya kurang ya pompanisasi. Kalau di situ manusianya kurang ya traktor. Intinya sekarang gitu pola-polanya. Saya kira itu Pak ya Bu ya. Jadi saya nggak banyak, mungkin yang saya butuhkan justru masukan nanti dicatat oleh Pak Ngatno, Mas Ngatno ini. Nanti dikirim ke nasional. Saya kan balik beberapa hari kami olah. Nah ini loh dasarnya. Dan kita langsung aja, nanti surat itu saya langsung bersurat, ini keinginan masyarakat di sekitar IKN. Intinya itu. Makanya saya nggak mau pertemuan ini pertemuan main-main Pak. Bapak datang saya dengarkan. Gitu. Nggak ngarang-ngarang. Bapak saksinya. Gitu. Bapak yang punya keinginan, saya yang mencatat. Dan saya nyampaikan aspirasi itu. Saya kira itu.